Wahabi ini termasuk golongan sesat dan menyesatkan. Mengapa sesat dan menyesatkan? Ajarannya itu merubah ajaran Al-Quran dan hadis. Yang tidak disyirikkan di dalam Al-Quran mereka katakan syirik. Yang tak sesat mereka katakan sesat. Makanya mereka dianggap kelompok ekstrim atau radikal. Berlebih-lebihan, macam orang membersihkan kaca sampai kacanya pecah. Membersihkan ini kan biasa-biasa aja gini, kan bersih. Wahabi ini radikal sampai pecah, maunya membersihkan tapi pecah kacanya, bukan bersih. Nah, dalilnya mana bahwa Wahabi ini aliran sesat? Wahabi ini Wahabi ini munculnya dari negeri Najd. Najd itu sekarang yang menjadi ibu kota Saudi Arabia, Riyadh namanya. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di negeri Syam dan negeri Yaman. Rasulullah berdoa keberkahan bagi umat Islam di negeri Syam dan Yaman. Para sahabat minta kepada Rasulullah, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan pula keberkahan bagi kami di negeri Najd. Ternyata Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami di negeri Syam dan negeri Yaman. Rasulullah tak mau mendoakan negeri Najd. Sahabat minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan pula keberkahan di negeri Najd. Karena orang Madinah, orang Mekah juga pergi ke Najd untuk berdagang, berniaga. Makanya minta keberkahan. Ternyata untuk ketiga kali Rasulullah tak mau mendoakan. Justru Rasulullah bersabda, hunakaz zalazilu wal fitan. Di Najd itu akan banyak terjadi kegoncangan, goncang secara agama, dan banyak fitnah-fitnah. Betul, terjadi banyak fitnah. Ternyata setelah Rasulullah SAW wafat, penduduk Najd ini murtad dan ada yang mengaku menjadi nabi. Memang fitnah. Itu fitnah awal zaman dulu. Di akhir zaman ada fitnah juga. Di sini kan Rasulullah mendoakan keberkahan bagi negeri Yaman dan negeri Syam. Yang membawa Islam pada bangsa kita, bangsa Melayu, ini orang-orang Arab Yaman. Ini kan berkah. Dan orang Arab dari Yaman ini orangnya lembut-lembut. Sejak awal Islam disebarkan pada bangsa kita, karena keberkahan negeri Yaman ini, bangsa kita ini lembut-lembut seperti orang Yaman. Berkah. Begitu ada saudara-saudara kita belajar ilmunya Wahabi dari Najd, akhirnya timbul fitnah, gaduh di negara kita ini, di Indonesia, Malaysia, karena pelajar-pelajar dari Najd. Ini gaduh. Kemudian dalam hadis itu dikatakan, wa biha yatlu aqarnu syaitan, dan di Najd ini akan muncul si tanduk setan. Siapa tanduk setan? Kata para ulama Mekah Al-Mukarramah, Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, juga ulama sebelum beliau As-Sayyid Ahmad Al-Haddad, yang dimaksud tanduk setan ini adalah Wahabi. Mengapa Wahabi dibilang tanduk setan? Karena ajaran yang diajarkan oleh Wahabi sama dengan setan, cuma beda cara. Misalnya macam mana? Dari dulu ya, sholat malam, kalau sholat taraweh itu biasanya 23 rakaat awal-awal dulu. Dan orang sholat tahajud, sholat malam, ada yang 12, ada yang 20, ada 40, 50, 100, 200, 300 rakaat, 500 ada.
Setan ingin orang tak sholat malam, tak sholat taraweh, tak sholat tahajud. Tak payahlah, tak usah sholat tahajud, tidur aja. Nanti setelah sholat dapat 3 salam 6 rakaat, dah cukup 6 rakaat, tak perlu tambah-tambah, dah cukup. Ini setan. Tapi kalau orang semangat tetap melanjutkan sholat. Kalau Wahabi bisa, Wahabi ini kan tanduk setan, lebih kuat daripada setan. Karena hewan itu kan yang kuat tanduknya. Hewan itu kalau bertengkar kan tanduknya untuk menyerang lawannya. Kalau Wahabi macam mana? Sholat malam paling banyak 11 rakaat. Lebih daripada 11 rakaat hukumnya haram. Nah, ini kan sama dengan setan. Cuma satunya jangan sholat, yang satunya lebih dari 11 haram. Atau misalnya, makanya disebut tanduk setan. Misalnya ya, lepas sholat. Kadang waktu sholat setan dah cakap dalam hati, nanti lepas salam segera turun ya, tak payah zikir. Akhirnya mau turun toleh-toleh, karena kawannya tak ada yang turun, malu mau turun, ikut baca zikir. Jadi setan tak kuat, karena dalam Al-Quran, inna kaidas syaitan kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Wahabi datang. Apa kata Wahabi? Zikir berjamaah, suara nyaring lepas sholat bid'ah. Ada orang terkesan dengan Wahabi karena kawannya zikirnya nyaring berjamaah, marah dia, ini bid'ah, akhirnya turun. Kan sama dengan setan ajakan, cuma beza cara. Padahal tak bid'ah. Cuma ajakan Wahabi lebih kuat sebenarnya, lebih kuat. Dan banyak amalan-amalan itu setan memang menginginkan kita tak berbuat, Wahabi menginginkan. Dan Wahabi caranya lebih kuat daripada setan. Makanya disebut dengan tanduk setan. Artinya apa? Wahabi ini memang aliran sesat dan menyesatkan. Karena awal mula memang tumbuhnya dari Najd, negeri Najd. Karena negeri Najd ini tidak didoakan berkah, Rasulullah tidak mau mendoakan berkah buat negeri Najd. Maka sejak awal-awal Islam sampai menjelang munculnya Wahabi, di Najd ini tak pernah ada ulama populer. Tak pernah. Kita kalau buka kitab-kitab dulu, biografi para ulama, misalnya di Google atau di apa ya, sekarang kan kitab-kitab itu sudah berbentuk aplikasi, program di laptop, di komputer. Cari ulama yang negerinya An-Najdi, Najd, tak ada. Baru menjelang munculnya Wahabi, baru muncul An-Najdi. Memang tak berkah. Ini diantara ya, bahwa Wahabi ini sesat. Jadi memang ada dalil-dalilnya kalau Wahabi itu fahaman sesat. Saya kira itu.